saya Retno. Saya dari kelompok 5 yang akan membawakan pendahuluan, yang mana pendahuluan ini menjelaskan bahwa perairan pesisir sangat penting secara ekonomi karena mendukung kegiatan seperti perikanan, transportasi laut, dan pariwisata, namun rentan terhadap pencemaran akibat aktivitas manusia. Pencemaran yang mendapat perhatian besar dalam 2 dekade terakhir adalah mikroplastik, yaitu partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm yang berupa pelet plastik, serpihan, film, atau serat. Selain mikroplastik, terdapat juga polutan lain seperti serat selulosa, partikel dari kausan ban, serpihan cat, dan manik kaca. Metode pengukuran polutan di perairan pesisir sering dilakukan dengan mengambil sampel air atau sedimen menggunakan jaring atau larutan salin, lalu menganalisis partikel mikroskopis. Namun hasilnya bervariasi karena perbedaan ukuran jaring, bahan kimia, dan kemampuan untuk menangkap partikel lebih padat yang tenggelam ke dasar, sehingga membuat perbandingan antar penelitian menjadi sulit. Alga seperti Fucus vesicolosus dan Ulphalactuca dapat digunakan untuk memantau polusi di perairan pesisir karena dapat menangkap partikel mikroskopis dari lingkungan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuan alga sebagai pemantau polutan dengan menganalisis jenis, ukuran, dan komposisi kimianya. Baik, begitu saja pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya adalah pemateri selanjutnya. Saya di sini akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di 3 lokasi pesisir di South Devon, Inggris. Pertama itu di Sutor Harbor. Ini adalah pelabuhan terlindungi dengan tekanan antropogenik tinggi. Kedua itu adalah Coxside. Ini adalah pantai urban terkecil dengan aliran air dari pelabuhan. Ketiga itu Motorcamp, pantai berpasir di muara dengan estuari yang terlindungi. Kedua, kita pengambilan sampel makroalga. Sampel makroalga yang sehat diambil secara manual dari zona intertidal. Kedua, spesies yang diambil itu meliputi Asopilum nodosum, Himantalia elongata, Ulphalactuca, Fucus vesicolosus, dan Fucus serratus. 3. Persiapan sampel. Makroalga dipotong menjadi bagian kecil yang muat dalam cawan Petri. Kedua itu sampel dikeringkan pada suhu ruang sebelum analisis visual. Nah, keempat ini analisis visual. Setiap bagian makroalga itu diperiksa menggunakan mikroskop stereoskopik dengan pembesaran hingga 25 kali. Mikroplastik dikategorikan menjadi serat mikro, manik-manik, dan fragmen. Setelah itu, partikel diidentifikasi, diukur, dan dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut. Terakhir yang 5 adalah identifikasi polimer. Nah, di sini serat-serat dan fragmen itu dianalisis menggunakan spektrofotometri Fourier transform infrared atau kita kenal itu FTIR. Nah, terakhir itu polimer diklasifikasikan berdasarkan jenisnya seperti krayon, kapas, polyester, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya akan lanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan metode penelitian pada jurnal ini, di mana metode selanjutnya yaitu pemindaian mikroskop elektron, di mana butiran dianalisis dengan menggunakan mikroskop elektron pemindai SM Joule JSM 6610 LV dengan menggabungkan spektrofotometer sinar X dispersi energi atau EDX, Oxford Instrument serta perangkat lunak Aztec. Kemudian metode selanjutnya yaitu analisis visual diulang dengan membandingkan Ulphalactuca dan H. elongata komersial yang diperoleh dari The Cornish Seaweed Company, Buick, Inggris. Kemudian metode selanjutnya yaitu kontrol kualitas, di mana makroalga yang telah terkontaminasi oleh kaca atau logam dibersihkan dengan etanol 70%. Etanol yang terdiri dari kertas saring basah dengan diameter 47 mm dalam cawan Petri dibiarkan selama 24 jam. Kemudian metode terakhir yaitu analisis statistik. Minitab V19 digunakan untuk statistik deskriptif dan inferensial, di mana uji Anderson-Darling digunakan untuk melihat distribusi jumlah mikropartikel antropogenik pada mikroalga dan diameter manik kaca.
serta uji Kruskal-Walsh digunakan untuk melihat perbedaan. Mungkin itu saja, selebihnya saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian pada tabel 3.1, yaitu jumlah dan distribusi partikel mikroantropogenik. Tabel 1 menunjukkan jumlah potongan daun mikroalga yang dianalisis untuk setiap sampel dan kenormalan sel data. Statistik deskriptif diberikan berdasarkan angka untuk ukuran parameter dan non-parametrik dari kecenderungan sentral dan dispersi. Perbedaan signifikan dalam jumlah partikel diidentifikasi antara spesies di lokasi yang berbeda dan untuk spesies yang sama di beberapa lokasi. Jumlah partikel antropogenik tertinggi yaitu sekitar 50% dari total diamati pada mikroalga dari subton Hamburg, sementara jumlah terendah ditemukan pada mikroalga dari Methicombe. Untuk tabel 3.1-nya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Baik, untuk contoh untuk contoh-contohnya bisa dilihat pada gambar di layar ini, yaitu terdapat 7 contoh. Contoh mikropartikel antropogenik yang diidentifikasi secara mikroskopis pada permukaan mikroalga. Yang pertama itu ada serat kapas oranye dengan panjang sekitar 1-5 mm dan memiliki bentuk tepi bergelombang. Yang kedua itu serat rayon biru dengan panjang sekitar 750 mm pada permukaan daun. Yang ketiga itu ada serat kapas biru dengan panjang di atas 2,5 mm memiliki tepi bergelombang. Yang keempat itu ada fragmen plastik biru dengan panjang sekitar 2 mm pada permukaan bilah. Yang kelima itu ada manik-manik putih bening dengan diameter sekitar 100 mm yang memiliki kantung udara. Dan yang keenam itu ada 3 manik-manik bening dengan diameter sekitar 100 mm pada permukaan bilah. Dan yang terakhir itu ada manik-manik lebih gelap dengan diameter sekitar 200 mm terperangkap di lubang arteria. Baik, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu pada tabel 2. Pada tabel 2, jumlah serat antropogenik manik-manik dan fragmen diidentifikasi pada daun setelah normalisasi dengan format DW dan DSA. Berdasarkan DW, mikropartikel antropogenik berkisar dari kurang dari 1 G untuk fragmen di semua kecuali satu kasus hingga di atas 100 G untuk serat yang terkait dengan Eulactuca di Sutton Hamburg. Berdasarkan DSA, jumlah berkisar dari di bawah 0,01 cm untuk fragmen di 3 kasus hingga di atas 0,6 cm untuk serat terkait dengan nodasum dari Sutton Hamburg dan Coxside. Selanjutnya itu pada pembahasan 3.2 karakteristik visual mikropartikel antropogenik. Nah, pada gambar 3, analisis mikroskopis pada permukaan mikroalga menunjukkan adanya berbagai jenis partikel kecil atau mikropartikel yang berasal dari aktivitas manusia, seperti serat, manik-manik. Partikel ini menempel pada permukaan alga dengan warna putih, biru, hitam, dan panjang sekitar 1-2,5 mm. Nah, manik-manik berukuran lebih kecil, seringkali berwarna bening atau putih. Nah, pada gambar 4 menunjukkan sebagian berserat yang ditemukan memiliki panjang 1-2,5 mm. Serat yang sangat pendek, kurang dari 0,5 mm jarang ditemukan. Nah, manik-manik yang ditemukan umumnya berukuran sangat kecil dengan diameter rata-rata itu 120 mm. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, hasil penelitian komposisi partikel antropogenik, yaitu distribusi keseluruhan menurut jenis polimer ditentukan
digambarkan pada gambar 5 dan distribusi jenis polimer menurut spesies dan lokasi ditunjukkan pada tabel 3. Polimer yang paling melimpah adalah selulosa semi sintesis, royal, dan selulosa alami kapas. Masing-masing terdiri dari sekitar 46% dan 21% dari total serat yang diidentifikasi secara positif. Polimer berbasis minyak bumi membentuk sekitar 33% dari serat yang diidentifikasi. Dengan kelompok ini didominasi oleh polyester atau termaksud polyelina tereflate. Distribusi menurut kategori polimer selulosa versus berbasis minyak bumi serupa antara 3 lokasi yang dipelajari, tetapi model Campbell menunjukkan variasi polimer berbasis minyak bumi terbesar, mengalami distribusi berdasarkan spesies makroalga, rayon, kapas, dan setidaknya 2 polimer berbasis minyak bumi yang berbeda ditentukan di semua sampel, dan distribusi polimer untuk monosum berupa di 3 lokasi. Adapun contohnya seperti ini pada gambar 5 dan pada tabel 3. Nah, selanjutnya yaitu komposisi partikel antropogenik, yaitu pada analisis 13 fragmen dengan FTIR menghasilkan berbagai polimer, 11 diantaranya berbasis minyak bumi dan meliputi polyester, resin epoksi, polyesterit, dan polipropina. Butiran tidak dianalisis dengan FTIR tetapi SEM-EDX mengonfirmasi bahwa butiran tersebut berupa bola-bola tunggal atau kadang-kadang sering menempel yang terbuat dari kaca soda dapur, atau tanda-tandanya itu jenis Si, Ca, Na, Mg, dan Al. Adapun gambarnya itu sebagai berikut yang ini. Pada sampel komersil Tula dan H. elongata 5 dan 18 serat lainnya tidak ada bentuk lain atau 1,75 gram min 1 dan 3,32 gram min 1 berdasarkan DW diidentifikasi masing-masing. Perhatikan bahwa penentuan berdasarkan DSA tidak memungkinkan karena cara sampel diproses, dikeringkan, dan dikeramas. Distribusi warna serat mirip dengan yang diamati pada sampel lapangan, dengan warna putih, transparan, paling banyak, dan biru serta hitam juga ada. Baik, saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian diskusi atau pembahasan yang menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Oke, yang pertama yaitu konsentrasi dan akumulasi serat dan fragmen antropogenik. Besarnya konsentrasi yang terakhir dan data dalam tabel 1 menunjukkan bahwa spesies makroalga yang diteliti menunjukkan bahwa efisiensi penangkapan atau berdasarkan berat kering untuk serat fragmen relatif terhadap air laut setempat masing-masing berdasarkan luas permukaan efisiensi penangkapan dengan rumus M kuadrat DSA per NL kuadrat terdapat sekitar 108 liter meter per kuadrat untuk serat dan fragmen. Selanjutnya yaitu makroalga sebagai biomonitor serat dan fragmen antropogenik. Makroalga memenuhi kriteria sebagai biomonitor, yaitu tidak bergerak, melimpah, berumur panjang, mudah diidentifikasi, toleran terhadap kondisi abiotik dengan akumulasi logam yang mencerminkan rata-rata waktu yang sesuai di air sekitar. Selanjutnya, mekanisme interaksi makroalga mikropartikel, mana permukaan mikroalga secara mekanis memiliki polisakarida yang dapat menyerap serat dan fragmen yang relatif datar. Secara kuantitatif,
makroalga sebagai biomonitor paling efektif untuk serat selulosa. Perbedaan antar lokasi, antar spesies yang sama juga dapat mencerminkan sebagian persaingan untuk serat tersuspensi di antara spesies rumput laut yang berbeda yang ada. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian diskusi atau pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu konsentrasi dan akumulasi serat dan fragmen antropogenik. Besarnya konsentrasi terakhir dan data dalam tabel 1 menunjukkan bahwa spesies makroalga yang diteliti menunjukkan efisiensi penangkapan berdasarkan berat kering untuk serat dan fragmen itu relatif terhadap air laut setempat, di mana menggunakan rumus TED WNKG pangkat 1 DW per NL pangkat 1 sekitar 1010 dan 108 L kilogram kuadrat pangkat 1 masing-masing. Berdasarkan luas permukaan, efisiensi penangkapan atau TEDSA, di mana menggunakan rumus M kuadrat DSA per NL pangkat 1 hingga sekitar 108 NM kuadrat untuk serat dan fragmen. Pembahasan selanjutnya yaitu makroalga sebagai biomonitor serat dan fragmen antropogenik. Makroalga memenuhi kriteria sebagai biomonitor, yaitu tidak bergerak, melimpah, berumur panjang, mudah diidentifikasi, toleran terhadap kondisi abiotik dengan akumulasi logam yang mencerminkan rata-rata waktu yang sesuai di air sekitar. Pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme interaksi makroalga mikropartikel. Permukaan makroalga secara mekanis memiliki polisakarida yang dapat menyerap serat dan fragmen yang relatif datar. Secara kuantitatif, makroalga sebagai biomonitor paling efektif untuk serat selulosa. Perbedaan antar lokasi, antar spesies yang sama juga dapat mencerminkan, sedangkan sebagian persaingan untuk serat tersuspensi di antara spesies rumput laut yang berbeda juga itu ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Diskusi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kembali bersama saya merupakan presenter terakhir dari presentasi kali ini dan merupakan penutup juga. Dan sini saya akan menjelaskan tentang bagian selanjutnya dari teman saya sebelumnya, itu makroalga sebagai biomonitor manik-manik kaca. Nah, manik-manik kaca ini itu hanya ditemukan di lokasi dekat saluran pembuangan air hujan di daerah seaside. Nah, di mana diameter rata-rata manik ini adalah 110 mikrometer dan lebih kecil dari yang ditemukan di sedimen lokal, yaitu 160 mikrometer. Nah, manik-manik kaca yang dilapisi organoilusin ini menunjukkan kemampuan adhesi yang lebih tinggi pada makroalga. Selanjutnya itu ada jangka panjang mikropartikel pada makroalga ini seperti kayak efek gitu ya. Nah, mikropartikel ini dapat terakumulasi di permukaan makroalga, tetapi kemungkinan itu mencapai keseimbangan antara laju penangkapan dan pelepasan. Terakhir itu observasi menunjukkan bahwa seratnya itu sulit terlepas dalam waktu singkat, bahkan dengan agitasi air bersih. Next, itu interaksi tambahan mikropartikel dan makroalga. Nah, mikropartikel ini dapat mempengaruhi kesehatan makroalga, misalnya dengan menghalangi pertukaran gas dan menghambat reproduksi. Terus, partikel yang terperangkap itu juga dapat masuk ke rantai makanan melalui herbivora yang memakan makroalga seperti gastropoda, Litorina litorea. Mungkin hanya dari presentasi kami, saya tutup juga. Sekian. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou masing-masing. Sumpah ndak mau. Botak.
Baik, saya ada penelitian. Oke, sih mau jalan slide-nya anjir. Kenapa mau jalan slide-nya? Halo, saya adalah pemateri pertama dalam Oke. Mulai di inti. Ulang. Nggak mau. Identifikasi. Baik, sih ada. Jangan lupa like, comment, and subscribe.